Kalau zikir itu sudah kuat dalam diri kita, ya sudah menghadirkan esensi zikir dalam diri kita, yang dilihat semuanya itu semua anugerah Allah Subhanahu wa taala. Jadi saat dia gembira itu dia bersyukur, dan saat dia sedang mengalami duka dia bersabar. Semua sama sebagai ibadah. Semakin kenal, semakin dekat, semakin mudah. Kadang belum minta sudah diberi. Ada yang orang belum berucap, Allah sudah berikan. Sehingga ketika menghadapi masalah yang sama ringan, bukan gak punya masalah, akan dihadapi, diringankan oleh Allah. Hasilnya indah, tapi ada jalan cepat untuk mendapatkan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa kembali dengan channel Sepertiga Malam Studio yang kali ini akan membahas tentang apa yang terjadi apabila zikir sudah menghujam di hati dan di dada kita. Kita langsung saja, mari kita dengarkan penjelasan dari Tuan Guru kita, Ustadz Adi Hidayat. Selamat mendengarkan. Nih Pak, indahnya begini Pak. Maaf ya, lihat istri itu ingat Allah, lihat anak ingat Allah, ibu lihat suami ingat Allah. Kalau melihatnya begitu, maka substansi berumah tangga itu nikmat rasanya, dan tanggung jawab itu melekat pada diri kita untuk terjaga dalam kebaikan. Bagaimana ketika Anda melihat anak itu amanah Allah, yang Anda sebagai orang tuanya akan ditanya di kemudian hari. Maka kalau mau bersikap yang gak enak itu gak bisa Pak kita lakukan. Mau bentak tuh gak bisa, mau marah tuh ditahan-tahan ya. Dan itu dijaga. Lihat istri sebagai amanah Allah itu beda caranya dengan hanya melihat kemanusiaannya saja. Istri melihat suami sebagai amanah Allah kan lain. Nah itu ada latihannya. Latihannya apa? Alladzina yadhkurunallah, zikir. Jadi kalau zikir itu sudah kuat dalam diri kita, ya sudah menghadirkan esensi zikir dalam diri kita, yang dilihat semuanya itu semua anugerah Allah Subhanahu wa taala. Jadi saat dia gembira itu dia bersyukur, dan saat dia sedang mengalami duka dia bersabar. Semua sama sebagai ibadah. Ajaban li amril mu'min. Kalau sudah seperti itu, kata Nabi, perkara hidupnya mengagumkan, gak ada keluhan. Itu latihannya zikir. Nah, zikir ini di Quran diturunkan dalam bentuk yang pokok berupa amalan ritual. Karena itulah semua bentuk amalan ritual disebut dengan zikir. Jadi kalau kita ingin hadirkan sifat tadi, maka cara pertama tingkatkan ibadah ritual. Sholat, Al-Quran. Saya ambil dua dulu lah, supaya nggak banyak-banyak dulu. Yang pokok sholat, yang kita lakukan tiap hari. Tinggal kuantitas dan kualitas kita tingkatkan. Maaf, lihat sini baik-baik. Sholat, itu di Al-Quran disebut dengan zikir. Dalilnya Quran surah ke-20, ayat ke-14. Dan langsung disarikan dengan fungsi ibadah sebagai fungsi hidup kita. Sudah? Perhatikan baik-baik. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Itu dalilnya. Sayalah Allah, kata Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang layak dipertuhankan dan layak disembah kecuali saya, Allah. Allah. Bagaimana kenal Allah sebagai Tuhan? Ya, yang layak disembah, yang harus dipertuhankan, kenalnya bagaimana? Mendekatnya bagaimana? Fa'budni, sembah saya supaya kamu kenal saya, dekat dengan saya, tahu saya. Bagaimana caranya? Wa aqimis shalah, tunaikan salat. Jadi kalau pengen dekat dengan Allah, terkoneksi kepada Allah, tersambung, punya sifat tawakal yang kuat, nih tingkatkan salatnya, tambah. Makanya tiap hari kita sholat 5 waktu itu untuk membangun konektivitas dengan Allah. Sebab kalau sudah dekat, aksesnya pun terbuka semua. Kita kenal Allah dan dekat dengan Allah, apa yang sulit bagi Allah. Dan ini kita yakin. Nah sekarang Allah kasih jalan. Coba lihat orang-orang dulu, ya. Mereka ketika akan melatih dirinya untuk tersambung kepada Allah, sholat semua, termasuk para nabi, rasul. Tapi dahsyatnya, ketika ada apapun dalam kehidupannya yang sulit Allah mudahkan, minta langsung dikabulkan.
Dan sangat luar biasanya seringkali terjadi mintanya lewat sholat. Nabi Zakaria itu kan dihukumi istrinya oleh medis itu menopause dan mandul. Maaf, nggak mungkin punya keturunan. Kapan mintanya? Dalam sholat. Mohon sama Allah. Dan itu dikabulkan. Dan diabadikan di Quran dengan surah yang sama, Ali Imran ayat 38 sampai 39. Hudzalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, mereka mengatakan aku nggak mungkin punya keturunan. Mereka mengatakan istriku punya keterbatasan. Maka aku memohon kepadamu yang tidak punya batas dalam pemberian. Engkau yang maha mendengar. Kalau kepada yang maha mendengar doa saya tidak dikabulkan, mohon tunjukkan kepadaku lewat sholat ini ya Allah, dengan cara apa lagi dan kepada siapa aku mesti memohon. Itu nggak nunggu lama, permohonan selesai turun jawabannya 39-nya. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Turun malaikat mengabarkan engkau dapat kabar gembira akan punya anak, langsung namanya dikasih Allah Yahya. Annallaha yubashshiruka bi Yahya. Artinya hidup yang mustahil menurut manusia lahir dari rahim seorang perempuan, maaf, yang divonis monofos dan mandul bayi yang hidup, kata Allah nggak ada yang mustahil, lahir dan terjadi itu. Yahya, John, lahirlah. Kapan terjadinya? Saat sholat. Karena itu saat dipanggil sholat, itu isinya tuh kan doa semua. Silakan ngecek, isinya doa semua. Dari mulai takbir, sujud sampai salam, isinya doa semua. Itu konektivitas kita dengan Allah, minta. Kapan itu bisa terkabul dengan cepat doanya? Kapan selesai urusan kita? Kalau koneksinya bagus. Makanya disebutnya zikir, yang terhubung, yang nyambung. Semakin kenal, semakin dekat, semakin mudah. Kadang belum minta, sudah diberi. Ada yang orang belum berucap, Allah sudah berikan. Sehingga ketika menghadapi masalah yang sama, ringan, bukan gak punya masalah, akan dihadapi, diringankan oleh Allah. Masalah yang sama, ini sampai ribut, ada argumentasi. Orang ini cuma senyum, selesai. Betapa banyak masalah kecil diargumentasikan jadi besar, akhirnya problem. Tapi tidak sedikit masalah besar dihempaskan di atas sajadah. Ketika koneksinya dengan Allah itu kuat, tiba-tiba hilang seketika, selesai. Makanya Nabi Yakub kalau punya masalah, yang beliau lakukan apa? Dia bentangkan sajadahnya, dia sholat, dia mohon kepada Allah. Itu dilestarikan di Quran surah ke-12 Yusuf ayat ke-86. Aku tuh kalau sedang punya masalah apapun, ya aku bangun konektivitas dengan Allah. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Saya curhatnya cuma sama Allah. Ini Pak, ini bagian pertama. Nah, jadi kalau ingin semakin kuat, sampai ada masalah diringankan, mau kerja dibukakan pintunya, itu ada jenisnya. Yang pokok ada 5 waktu, 17 rakaat. Yang detail itu ada pada sunnahnya. Dan itu hebatnya dalam Islam. Dijelaskan caranya, disebutkan tujuannya, dan diterangkan hikmahnya. Contoh, kita sekarang jam berapa? Jam 9.20. Di waktu saat ini ada waktu sholat disebut dengan sholat duha. Duha itu dibagi 3. Ada awal duha, penguat zikir, pengganti seluruh bagian zikir di tubuh kita, yang disebut dengan syuruk. Itu kurang lebih jaraknya 1 jam setelah subuh. Jadi kalau tadi 4.45, ya 5.45 menjelang jam 6 itu masuk syuruk. Setelah itu masuk ke jam 8 sampai ke kurang jam 10 itu pertengahan duha. Pertengahan duha. Apa fungsinya? Di antaranya mempermudah rezeki. Di antaranya. Bilangannya berapa? 2 sampai 4 rakaat bisa dikerjakan. Ya, dan harapannya apa? Bukan pada rezekinya. Ya, jadi jangan sampai motifnya cuma sekedar keduniawi, kurang tepat. Kenalkan kepada Allah, nanti biarkan janji yang disampaikan oleh lisan Rasulullah itu terjadi. Ya, jangan pada rezekinya, ini terbatas, cuma sampai situ. Tapi kalau kita minta sama Allah, dikasih jalannya itu dari sisi yang tidak kita duga. Anda berhitung, Allah kasih hitungan. Anda tak berhitung, Allah kasih apa yang tidak pernah Anda hitung sebelumnya. Itu poinnya. Maka lakukan sholat, dekati. Itu yang disebut sholat duha. 2 rakaat, tambah lagi 2. Untuk kenal Allah. Kalau sudah merasakan dekat, sudah nyaman, sudah enak, muncullah kemudian kesan dalam hati. Terserah Allah mau kasih berapa. Yang penting sudah enak, sudah damai. Di titik itulah kemudian Allah limpahkan dari apa yang nggak pernah kita duga sebelumnya. Tiba-tiba keluar, kok ada telepon, dapat proyek, dapat macam-macam. Tapi tujuan sholatnya bukan untuk proyeknya. Buat kenal Allah, ulul albab ini. Nah, kalau ini terus ditingkatkan, nanti membangun value yang terasa. Ada nilai-nilai yang terasakan, kita merasa lebih dekat dengan Allah.
Yang biasanya tadi dipanggil adzan baru ingat sekarang, baru selesai subuh udah ingat isya. Nanti isya bagaimana? Itu kan urutkan. Tapi tetap zuhur juga, zuhur, asar, maghrib, isya. Waktunya kenal jam berapa, jam berapa, jam berapa. Bahkan dipetakan, saya nanti akan ke sini, masjid yang terdekat di situ. Jadi lihat peta itu, ya lihat peta jalan. Saya nggak sebut nama supaya nggak endorse. Itu lihat peta jalan. Itu dia petakan, saya akan sampai di situ jam berapa, durasinya berapa, masjidnya di mana. Kalau tertinggal di situ, di sini saya sholat Jumatnya. Sampai ke situ. Nah, value yang membuat kita semakin meningkat dekat dengan Allah itu takwa namanya. Takwa. Disebutkan sebanyak 240 kali dalam Al-Quran. Nah, intinya itu ini nih. Jiwa takwanya. Kalau ini sudah ada, Allahu Akbar. Silahkan Anda keluarkan semua kata-kata takwa di Quran. Tidak ada kecuali yang indah semuanya. Quran surah 65. 65 itu babnya bab tolak. Surahnya at-tolak. Tolak itu persoalan terbesar di rumah tangga. Nggak akan bisa terjadi yang demikian itu kalau ada takwa di dalamnya. Nyambung. Kalaupun mesti terjadi, itu spirit takwa mengarahkan pada yang terbaik. Makanya di ayat kedua di ujungnya, sampai ke ayat 3, apa yang terjadi? Di rumah tangga itu kan cuma 2 babnya. Satu masalah dari komunikasi, yang kedua materi. Perhatikan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la. Siapapun yang mampu meningkatkan takwanya kepada Allah, pakai mandu setiap personnya. Suami, istri, ayah, ibu, anak, satu keluarga mencoba meningkatkan takwa. Dia tahajud, bangun semua ingatkan. Bangun semua tahajud, salat duha, yuk ingatkan dimanapun. Alhamdulillah. Apa yang terjadi ketika dilakukan? Apa jawab Allah? Yaj'al lahu makhraja. Nggak pakai alif lam, makhraja. Masalah apapun yang engkau alami. Suami berangkat ada masalah. Ada masalah umum yang semua orang mengalami itu. Tapi yang ini enggak. Kena macet, ada macet, dia mau berangkat, tiba-tiba diarahkan, jangan lewat situ Pak, macet, Bapak kesini aja. Ya. Pak ikut kami saja Pak, tiba-tiba patwal datang, ayo ikut. Ya, itu bisa terjadi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, bahkan rezekinya pun itu datang dari sisi yang nggak diduga. Nggak nyangka ya, emang nggak sangka datangnya. Ya, habis sholat tiba-tiba telepon masuk, belum selesai proyek ini ada permintaan itu. Beda istidraj dengan takwa itu lain. Kalau istidraj itu bertambah tapi lupa Allah. Hati-hati. Proyek nambah, sholat lupa. Hati-hati. Hati-hati ya. Pekerjaan menambah, omset nambah, tapi nggak pernah bisa ngaji. Nggak pernah mampu sholat. Hati-hati itu. Dan paling bahaya kalau itu nambah terus sehingga membuat lupa semua ibadah. Itu istidraj namanya. Istidraj. Ancamannya akhirat tuh, hati-hati. Segera ingat, segera ingat. Tapi kalau semakin nambah, semakin ingat Allah, itu anugerah. Karena Allah telah menilai hamba ini paham menjalani kehidupan, sehingga dia ngerti. Makanya Utsman, Abdurrahman bin Auf, setelah masuk Islam, hartanya makin nambah. Karena kenapa? Karena telah dinilai layak mengelola harta, paham cara mengelolanya. Dapat segini, alokasikan ke sini. Dapat segini, alokasikan ke sini. Pak, di mana logikanya? Ada 600 truk hasil usaha. Bapak punya 600 perusahaan. Satu perusahaannya itu bergerak di bidang misalnya logam mulia. Ya, ada emas, ada berlian, ada macam-macam dan sebagainya. Satu kali Anda berhasil mendapatkan kurang lebih 600 truk logam mulia di dalamnya. Mau datang kemudian ke tempat Anda di jalan. Tiba apa yang terjadi? Ada komen tetangga kepada Anda. Misal, komennya nggak langsung, cuma ke teman tetangga Anda dengar. Waduh, Pak Asep hisabnya luar biasa kayaknya. Hisabnya, bukan berliannya. Hisabnya luar biasa, terus nyampe di telinga Anda. Kira-kira ketika mendengar itu respon Anda apa? 100.000? Bingung kan? Bingung. Lihat Abdurrahman bin Auf, jazakallahu khair. Datang 600 kafilah pakai unta. Isinya semua emas, berlian, perak, macam-macam. Heboh Madinah, bum 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 bum. Tiba-tiba Sayyidah Aisyah komen, radhiyallahu ta'ala anha. Beliau kan yang terdekat dengan Nabi, satu istri Nabi SAW. Jadi kalau saudara yang satu Nabi, ada yang komen, kita tuh cuma 3 sikapnya. Like, share, and subscribe. Gak usah ikut komen lagi. Sukai, share, subscribe.
ikuti jalannya. Apa komennya? Secara singkat, kama qalat. Aku pernah mendengar Nabi SAW mengatakan Abdurrahman bin Auf itu agak lambat hisabnya. Ya, selamat-lambatnya cepat juga dibanding kita kan? Ya, maksudnya apa? Ingin menggambarkan betapa banyak kekayaannya. Scan, checklist, semua. Ketika mendengar komen itu, apa kata Abdurrahman bin Auf? Saya jadikan semua yang baru datang itu saya sedekahkan semua untuk orang Madinah. Supaya mempercepat hisabnya itu. Saya sedekahkan semua. Bisa nggak begitu? Nah, itulah teman-teman penjelasan singkat dari Ustadz Adi Hidayat. Semoga dengan penjelasan itu kita dapat mengambil ibrah manfaatnya dan kita dapat mengamalkan sehingga kita akan selamat dunia dan akhirat. Sampai ketemu lagi di kajian-kajian berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.